intensif menggelar pertemuan untuk membahas Capres dan calon wakil presiden 2024. Salah satunya pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sore ini. Ya, pertanyaan soal siapa yang nanti menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 memang tengah dinanti. Pertanyaan tersebut kembali muncul seiring rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar Jumat sore. Apakah Muhaimin yang bakal mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres tahun depan? Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Mahesa menyebut nama cawapres sudah di kantong Prabowo. Pak Caimin gitu. Nah ini ada sosok lain. Kalau yang saya pahami ya Pak Prabowo itu tidak pernah keluar dari omongan. Ya. Tapi kalau PKB mengusulkan Caimin, ya itulah yang seharusnya menurut saya. Karena saya paham Pak Prabowo kalau udah ngomong tidak pernah hianatin orang. Prabowo sendiri belum pernah menyebutkan nama siapa bakal calon wakil presiden yang cocok berpasangan dengannya. Namun Prabowo telah mengungkap kriteria pasangannya kelak di pemilu 2024. Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat. Ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Tentunya kapasitas. Ya. Kemudian kredibilitas dan integritas. Ya. Hasil surveinya tentunya tinggi, Pak. Dan hasil surveinya lumayan. Pertemuan PKB dan Gerindra sore ini berkaitan dengan kebutuhan memperjelas koalisi. Sebelumnya PKB dan Gerindra memang sudah sepakat membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya, meski belum memfinalkan nama bakal capres-cawapres. Namun setelah PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan resmi mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden, pertemuan antar partai politik semakin intensif. Kamis kemarin, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3 juga mengadakan pertemuan. Usai pertemuan, ketiga parpol mengaku koalisi mereka tidak bubar, meski P3 sudah mengajukan Ganjar. Kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Jadi itu clear. Jadi Rapimnas itu bagian dari mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Golkar ada musyawarah nasional, demikian pula ada mekanisme di PAN. Kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu, yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu. Yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat, kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden. Gitu. Tapi kan memang ada prasyarat masing-masing partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama, di parlemen kami juga ya tetap kerjasama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini KIB bubar, enggak bubar. Tiga nama bakal calon presiden memang sudah mencuat. Ada Anies Baswedan yang sudah mendapat dukungan PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Sementara Ganjar Pranowo mengantongi dukungan PDIP dan P3. Prabowo Subianto juga jadi calon kuat dengan dukungan Partai Gerindra. Nama bakal calon wakil presiden turut menjadi faktor penentu menaikkan elektabilitas. Di sisi lain, penentuan nama bakal capres dan cawapres dapat mengubah peta koalisi. Tim Liputan Kompas TV.
Gerindra dan PKB kembali mengadakan pertemuan sore ini. Apakah pertemuan ini untuk memperteguh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang telah mereka bentuk dan bagaimana kemungkinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpasangan sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto? Kita akan bahas, sudah bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam. Kami juga sudah menghubungi Ketua DPP PKB dan bersedia, Saiful Huda, tapi nampaknya masih berlangsung ini pertemuan antara PKB dan Gerindra. Kita bahas dulu, Mas Burhan. Jadi kalau bagaimana kita membacanya? Apakah ini bisa dikatakan untuk memperkuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga hubungan Gerindra PKB, atau ada kekhawatiran? Kalau kita lihat kan kemarin juga Gerindra sudah sangat akrab, intens berkomunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Iya, memang di antara koalisi yang sudah terbentuk ada 3 ya, plus PD Perjuangan, karena tanpa berkoalisi PD Perjuangan bisa memajukan calon tanpa harus berdampingan dengan partai lain. Tiga yang sudah ada kan Koalisi Perubahan, sudah terlihat gregetnya. Kemudian Koalisi Indonesia Bersatu, sepertinya tanda-tanda rentan pecah sudah ada di depan mata seiring dengan keputusan P3 untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai capres tanpa keputusan bersama. Nah, ada satu koalisi Kebangkitan Raya, Gerindra dan PKB, sudah ditandatangani platform koalisinya, tetapi belum ada keputusan capres-cawapresnya. Ya. Padahal Koalisi Kebangkitan Raya ini itu memiliki calon presiden yang kompetitif, namanya Prabowo Subianto, dan dari sisi kursi itu juga relatif lebih besar dibanding PKB. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah PKB dengan ketua umumnya Gus Muhaimin otomatis menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Sepertinya kok belum ada tanda-tanda ke arah sana. Memang saya membaca pertemuan kedua partai ini bagian untuk mempercepat proses keputusan siapa capres-cawapres yang dipilih oleh 2 partai pengusung Koalisi Kebangkitan Raya. Apakah kalau Mas Burhan melihat koalisi mana yang nantinya akan dipilih dan mengajukan bakal calon presiden tergantung pada siapa bacawa presnya? Karena kita tahu kan kalau misalnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebenarnya ingin posisi Pak Erlangga ini bakal capres. Tapi kalau lihat dari peta ini, apakah yang diincarnya bakal cawapres? Tapi di sisi lain juga kayaknya Caimin ingin sekali gitu di posisi bakal calon wakil presiden. Gimana nih, Mas Burhan? Ya begini, sebelum Golkar masuk, kalau misalnya Golkar jadi bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Raya, sebenarnya Gerindra dan PKB sudah cukup memenuhi syarat teknis presidensial threshold minimal 20%. Jadi sebenarnya masuknya Golkar itu tidak punya nilai tambah secara aturan untuk memenuhi PT, karena PKB dan Gerindra sudah cukup. Nah, yang kedua, jangan lupa kekurangan elektoral Pak Prabowo itu di segmen pemilih NU. Nah, pemilih NU ini garis politik formalnya diwadahi oleh PKB. Ya. Dan jangan lupa PKB basis kekuatan utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Suara Pak Prabowo berdasarkan survei-survei kurang di 2 provinsi ini. Jadi pada dasarnya PKB secara elektoral itu lebih menjanjikan untuk diajak bagian dari desain atau skenario Pak Prabowo ketimbang Golkar. Tapi kalau akumulasi kursinya gimana, Mas Burhan? Meskipun ya untuk mengajukan bisa begitu, untuk mengusung bisa. Tapi kan suara Golkar juga ini terhitung besar, KIB begitu. Ada 3 partai di sana. Tapi kan kalau sudah memenuhi syarat dalam konteks pilpres, yang dipilih bukan partai, yang dipilih adalah capres, cawapres. Nah, pada saat yang sama elektabilitas Pak Erlangga Hartarto juga tidak kompetitif, baik sebagai capres atau cawapres. Nah, sekarang tinggal Pak Prabowo menentukan pilihan. Tentu idealnya ya semuanya bergabung dengan koalisi yang dia bangun. Tetapi kan masalahnya kalau dipilih salah satu, apakah partai lain akan tetap komit untuk mendukung skenario koalisi yang dibentuk oleh Pak Prabowo, kan belum tentu juga. Jadi pada dasarnya memang harus ada ukuran yang bisa diterima. Ya, pertama adalah ukurannya
partai mana yang sudah menjalin koalisi dulu sama Gerindra. Yang kedua, ukurannya adalah parliamentary seat, ya, yaitu ukuran jumlah partai, jumlah kursi yang ada di DPR. Yang ketiga adalah berkaitan dengan elektabilitas personal. Nah, karena bagaimanapun ukuran itu yang bisa diterima, karena siapapun partai, kalau pengen maju ya pengen menang, nggak ada partai berkoalisi untuk kalah. Betul. Nah, pada titik itu cawapres harus punya nilai dongkrak. Nah, tadi saya sebut PKB ini punya posisi strategis untuk menuju kemenangan, terutama buat kepentingan elektoral Pak Prabowo. Tetapi mohon maaf, elektabilitas Pak Muhaimin secara personal Ya. itu juga kurang kompetitif gitu. Jadi PKB-nya seksi, tetapi Sosok. ini begitu ya. problem yang dihadapi oleh Golkar juga. Golkarnya seksi, tetapi ketua umumnya, termasuk juga ketua umum PKB, itu secara elektoral belum kompetitif. Kalau begitu hitung-hitungan variabel yang paling menentukan apa menurut Mas Burhan sejauh ini? Karena kan sudah mulai ketahuan nih koalisinya akan siapa saja yang maju begitu. Meskipun koalisi partainya belum, tapi sudah tahulah siapa capres yang akan maju. Anies Baswedan misalnya didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS, lalu ada PDIP dan P3 yang sudah jelas begitu ya mendukung Ganjar Pranowo. Nah sekarang kan di koalisi ini masih harus berhitung betul apa variabel yang menjadi penentu sebetulnya. Nah, 3 koalisi yang terbentuk kan baru capresnya yang disebut, ya. Misalnya Anies Baswedan sudah disepakati oleh 3 partai koalisi perubahan. PD Perjuangan dan P3 mengusung Ganjar, tetapi belum disebut juga siapa cawapresnya. Nah, koalisi kebangkitan raya, capres cawapresnya belum. Meskipun kemungkinan Pak Prabowo yang diusung. Ya. Nah, jadi 3 capres ini minus cawapres. Dugaan saya variabel penentunya adalah di antara 3 koalisi yang sudah terbentuk, siapa yang lebih awal menunjukkan cawapres yang resmi dipinang oleh masing-masing capresnya. Nah, baru kemudian muncul respon dari koalisi lain untuk menentukan cawapres mana yang akhirnya mereka pakai untuk menandingi pihak lain. Yang kedua adalah, nah ini menurut saya penting untuk saya sebut ya, karena koalisi kebangkitan raya maupun koalisi PD Perjuangan yang mengusung Ganjar itu berada dalam satu perahu pendukung pemerintah. Ya. Nah, perlu dilihat kira-kira preferensi personal Presiden Jokowi terkait dengan cawapres, 2 capres yang berasal dari partai pendukung pemerintah ini siapa? Kan orang menyebut beberapa nama ya. Ya. Misalnya Pak Jokowi ketika ditanya di Solo, dia menyebut Erick Thohir. Ya. Kemudian yang kedua dia menyebut Sandiaga Uno. Yang ketiga dia sebut Ridwan Kamil. Kemudian keempat Mahfud MD. Jadi ada beberapa nama. Dia sebut juga Pak Muhaimin, Pak Erlangga. Tetapi urutannya agak di belakang. Tapi pertanyaannya di belakang layar itu Pak Jokowi menyodorkan nama siapa? Karena Pak Jokowi di sini bisa menjadi, ini istilah saya ya. Penghulu politik, ya, naib yang menjodohkan antara capres cawapres dalam rangka memastikan kemenangan capres yang diusung oleh partai pendukung pemerintah. Jadi Jokowi Factor sebagai penghulu politik istilahnya Mas Burhan tadi itu bisa jadi menentukan, dan sekarang tampaknya kalau kemarin kan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Bu Mega, untuk ke koalisi satunya lagi akan lebih terang-terangan atau ya dari belakang layar kalau Mas Burhan melihatnya, karena kan gimana pun juga Pak Jokowi kadernya PDIP. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi kader PD Perjuangan itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Jadi pasti ada preferensi partisan, tetapi Pak Jokowi pada saat yang sama itu juga presiden yang mungkin memiliki kepentingan subjektif yang sesekali atau beberapa kali berbeda dengan kepentingan PD Perjuangan. Itu terlihat misalnya Pak Jokowi bukan hanya memberikan endorsement kepada Ganjar, tapi dalam beberapa kesempatan juga memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Ya. Jadi sepertinya Pak Jokowi ya tanda kutip memainkan 2 kaki, gitu ya. Nah nanti kita tentu tunggu kira-kira di kalau misalnya terjadi 2 putaran, itu ujungnya Presiden Jokowi kemana? Yang jelas Pak Jokowi belum terlihat memberikan endorsement kepada Anies Baswedan. Nah, lagi-lagi endorsement ini apakah berhenti di capres ataukah endorsement
yang berkaitan dengan cawapres juga. Ya, Dan kalau misalnya cawapres, pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah siapa yang diusung oleh para kingmaker ini. ya, Dan berikutnya, karena kursi cawapres terbatas, kalau ada 3 calon kan berarti ya, kursi yang tersedia buat cawapres kan ada 3. ya, Sementara partai pendukung pemerintah 7. Nah pertanyaannya, ya. partai yang tidak mendapatkan insentif sebagai cawapres, apa kompensasinya? Power sharing seperti apa? Apakah kabinet di kementerian, ataukah pembagian kekuasaan dalam bentuk lain di luar dari cawapres? Oke. Jadi saya kira banyak cara buat Ya. politisi untuk mencari kesepakatan. Mhm. Mereka punya banyak atau 1000 alasan Ya, untuk ketemu. Nah, tinggal ketemunya itu ya pengikatnya adalah insentif apa yang mereka dapatkan. betul. Berarti Politik pada dasarnya memang eh, eh, ini sesuatu yang real politik tadi, siapa dapat apa dan bagaimana caranya. so power sharing apa yang masih alot didiskusikan termasuk oleh Gerindra dan PKB yang saat ini bertemu, kita nantikan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam. Malam.